Shalom, selamat berhari Minggu, berhari Sabat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kiranya Bapak Ibu sekalian dijagai dan dilindungi oleh Tuhan Yesus dan kita boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk setiap kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur sampai hari ini Tuhan masih menjagai, masih melindungi setiap kami. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, untuk kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, bila firman-Mu boleh memberkati kami, firman-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu boleh menghibur setiap kami. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, kuasa-Mu yang boleh menyentuh setiap hati kami. Hamba-Mu hanya manusia biasa, penuh dengan keterbatasan kelemahan, kiranya Allah Roh Kudus boleh memberkati mengurapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, pada kesempatan saat ini saya memegang sebuah benda Bapak Ibu. Yang saya percaya Bapak Ibu tahu benda apa ini. Yang saya pegang adalah buah yang namanya jeruk lemon. Saya percaya Bapak Ibu pernah melihat, pernah menikmati jeruk lemon ini. Kalau Bapak Ibu saya minta untuk membayangkan di tangan Bapak Ibu sedang memegang jeruk lemon ini. Dan Bapak Ibu saya minta untuk kemudian jeruk lemon ini kemudian dipotong jadi dua bagian. Kemudian Bapak Ibu menikmati jeruk lemon ini. Saya percaya Bapak Ibu di pikiran Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu sedang membayangkan di depan Bapak Ibu ada jeruk lemon dan mungkin Bapak Ibu sedang membayangkan ada rasa kecut, ada rasa getir yang muncul daripada jeruk lemon ini. Padahal Bapak Ibu saat ini sedang tidak memegang jeruk lemon. Tetapi dengan hanya membayangkan saja mengenai jeruk lemon ini, Bapak Ibu sudah memunculkan pikiran, sudah memunculkan sebuah rasa, yaitu yang namanya rasa lemon ini. Artinya apa Bapak Ibu? Sesuatu yang kita bayangkan, sesuatu yang kita pikirkan, walaupun benda itu, barang itu tidak ada di dekat kita, pikiran kita itu merefleksikan sesuatu.
Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif Bapak Ibu saudara, walaupun Bapak Ibu belum mengalaminya, hal-hal tersebut sudah menghantui kita. Hal-hal tersebut sudah membuat kita menjadi sangat takut, menjadi sangat khawatir. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama untuk boleh merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil daripada kitab Filipi ini. Jemaat-jemaat di Filipi pada waktu itu mereka sedang diperhadapkan dengan dua macam kekhawatiran, dua macam ketakutan. Ketakutan yang pertama adalah berkenaan dengan situasi di mana Rasul Paulus, gembala mereka, bapak rohani mereka yang saat itu sedang dipenjara di kota Roma. Jemaat-jemaat di Filipi takut kalau mereka sebagai orang-orang Kristen juga kedapatan kalau dirinya menjadi orang Kristen akan ditangkap, akan dipenjara, akan dijatuhi hukuman mati. Itu memunculkan ketakutan. Tapi hal yang kedua adalah ketakutan ini juga muncul daripada orang-orang Kristen Yahudi. Di mana mereka, orang-orang Filipi, orang Kristen non-Yahudi ini dituntut supaya mereka ikut tradisi sunat daripada orang-orang Yahudi. Jadi mereka sebagai orang Kristen non-Yahudi dimusuhi oleh orang-orang Kristen Yahudi. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan betapa hebatnya tantangan yang dialami oleh orang-orang Kristen di kota Filipi ini. Bagaimana mereka diperhadapkan dua macam masalah yang tadi saya sebutkan. Tetapi Rasul Paulus menasihati jemaat-jemaat di Filipi, Tuhan berkata melalui Rasul Paulus supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap bertahan. Dan saya percaya firman Tuhan ini relevan untuk setiap kita yang hidup di zaman ini, di mana kita sedang diperhadapkan dengan sebuah pandemi global di dalam wujud virus corona. Di mana Bapak Ibu mungkin hari-hari ini sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, takut nanti tertular, takut nanti usahanya mengalami hambatan, takut bagaimana hidupnya harus terus di rumah dan segala macam. Tapi mari kita dengarkan firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8 nanti kita akan bisa melihat ada 5 kunci, 5 pokok kehidupan praktis yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita hari-hari ini, di dalam menghadapi ancaman-ancaman yang ada diperhadapkan dengan banyak masalah-masalah yang ada. Hal yang pertama Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat yang 4, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kata bersukacita di dalam ayat ini, di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani yaitu kairete. Kairete ini Bapak Ibu adalah sebuah ungkapan rasa sukacita yang munculnya tidak berasal dari luar dirinya. Tetapi rasa sukacita yang muncul, yang timbul dari dalam hati. Artinya apa? Kata bersukacita ini sumbernya bukan sumber eksternal, tetapi adalah sumber internal yang muncul dari hati. Sumber eksternal atau sumber yang munculnya dari luar, contohnya kalau Bapak Ibu dapat uang, kadangkala itu memunculkan sukacita. Tetapi yang namanya sumber eksternal, kadangkala yang namanya sukacita itu sukacita yang boleh dikatakan sementara. Pada waktu pegang uang, sukacita, tetapi saat uangnya habis, sukacita itu kemudian menjadi hilang. Atau kalau Bapak Ibu yang baru saja mendapatkan pekerjaan,
Mungkin Bapak Ibu bisa bersuka cita, tetapi mungkin setelah bekerja sekian lama, sukacita itu mungkin mulai pudar. Sehingga kita dinasihatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Sukacita itu akan ada saat hidup Bapak Ibu melekat bersama dengan Tuhan. Sehingga sukacita itu akan meluap dari hati kita. Dan kalau Bapak Ibu melihat di dalam ayat 4 ini kata bersukacita dimunculkan 2 kali. Artinya sebuah perintah yang betul-betul ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saat mereka mengalami bahaya, saat mereka mengalami ancaman, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh jemaat Filipi adalah bersukacita. Pertanyaannya pada pagi hari ini, masihkah Bapak Ibu Saudara sekalian bersukacita? Di saat menghadapi hari-hari yang berat hari-hari ini, masihkah Bapak Ibu bersukacita? Kalau ada Tuhan Yesus di dalam hati Bapak Ibu, saya percaya sukacita itu ada di dalam diri kita. Dan hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat di ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kata kebaikan hatimu di dalam bahasa Inggrisnya memakai kata gentleman. Jadi kata kebaikan hati ini bukan hanya berbicara mengenai sesuatu hal yang baik atau good, tetapi gentleman. Kata gentleman ini Bapak Ibu kalau diterjemahkan secara sederhana, itu berbicara mengenai seseorang yang memiliki karakter yang betul-betul baik. Artinya kebaikan hatinya itu tidak hanya sekedar dimunculkan di dalam satu kesempatan saja pada waktu tertentu yang hanya untuk dipuji atau untuk pencitraan Bapak Ibu. Tetapi kebaikan hati atau gentleman ini betul-betul harus menjadi sebuah gaya hidup. Artinya apa? Sebagai orang-orang Kristen, baik dikala bahagia, baik dikala susah, kodratnya Bapak Ibu dan saya, DNA-nya Bapak Ibu dan saya adalah memiliki hati yang baik. Oleh karena itu, sesuatu hal yang indah adalah di saat hari-hari ini kita sedang menghadapi wabah epidemik corona ini, di mana mungkin banyak orang yang bersikap individualistis, hanya memikirkan dirinya sendiri. Mari kita boleh mengambil sebuah hal yang nyata, mari berbuat baiklah kepada semua orang, baik yang ada di dekat kita, baik itu orang-orang yang mungkin kita tidak kenal. Bapak Ibu tetap stay at home, Bapak Ibu tetap ada di rumah. Tetapi jadilah lilin yang bisa menerangi banyak orang. Baik melalui handphone, gadget yang Bapak Ibu pegang, melalui sosial media yang Bapak Ibu pegang, Bapak Ibu saya bisa menunjukkan kebaikan itu. Atau kalau Bapak Ibu bisa terlibat menyumbangkan dana pembelian ADP, masker, yang kemudian bisa diperuntukkan kepada sukarelawan tenaga medis, itu juga sesuatu yang baik. Atau Bapak Ibu juga bisa terlibat di dalam membantu orang-orang yang mungkin hari-hari ini sedang membutuhkan sembako. Bapak Ibu saya bisa bagikan kepada mereka. Artinya apa? Di tengah pandemik global ini, jati diri kita sebagai orang Kristen, yaitu berbuat baik, jangan ditinggalkan. Tapi marilah kita berlomba-lomba untuk boleh menyatakan kebaikan hati kita. Yang kemudian dikatakan diketahui semua orang, artinya apa? Biar orang-orang di luar kekristenan bisa melihat sebuah teladan yang baik yang diberikan
oleh orang-orang Kristen, di mana orang-orang Kristen bahkan di situasi sulit bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mari kita akan melihat dari yang ketiga, Bapak Ibu, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kata janganlah hendaknya kamu khawatir. Kata khawatir ini agak berbeda dengan kata takut. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya kata takut itu adalah afraid. Kalau berbicara mengenai khawatir itu adalah anxious atau anxiety. Kata takut itu setiap orang memiliki, mempunyai. Kata takut setiap orang pasti mengalami. Baik itu ketakutan akan masa lalu, ketakutan akan apa yang ada zaman sekarang, atau ketakutan akan masa mendatang. Itu takut. Tetapi firman Tuhan berkata, kita jangan khawatir. Artinya apa sih bedanya takut dan khawatir? Kalau takut, itu adalah hal-hal yang memang muncul secara alami di dalam diri manusia. Yang biasanya bisa diatasi, Bu Saudara. Tetapi kalau kata khawatir, boleh dikatakan levelnya, tingkatnya ini lebih berat dibanding rasa takut. Kekhawatiran itu bisa muncul atau bisa kita dapatkan dari banyak hal yang ada di sekitar kita. Dari informasi-informasi yang masuk di dalam diri kita. Kadang-kala banyak informasi bukan membuat hati kita tenang. Tapi banyak informasi seringkali malah membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi khawatir. Dan kalau kita memperhatikan hari-hari ini, ternyata pandemi corona ini tidak hanya membuat kita khawatir dari segi kesehatan, Bapak Ibu. Tapi pandemi corona ini juga memunculkan kekhawatiran berkenaan dengan masalah ekonomi. Banyak orang yang harus bekerja di rumah. Banyak orang yang bahkan tidak bisa bekerja sehingga kehilangan pekerjaan. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan harus dibeli. Memunculkan ketakutan, memunculkan kekhawatiran. Belum lagi berbicara mengenai kapan pandemi corona ini akan berhenti. Pemerintah, WHO, dokter belum bisa memprediksi kapan pandemik ini betul-betul berhenti. Dan itu memunculkan kekhawatiran. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang sedang khawatir, mari Bapak Ibu yang hari-hari sedang cemas, nyatakanlah kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Kepada Allah. Nyatakan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa Bapak Ibu? Di tengah-tengah ketakutan, kecemasan yang Bapak Ibu sedang rasakan hari-hari ini. Yang mungkin menyelimuti hidup kita hari-hari ini. Mari Bapak Ibu berdoa. Mari Bapak Ibu memohon kepada Allah. Disertai dengan ucapan syukur. Artinya apa? Semakin Bapak Ibu merasakan kekhawatiran, Bapak Ibu harus memperbanyak jam doa. Bapak Ibu harus memperbanyak intensitas doa Bapak Ibu. Jangan sampai dengan kecemasan, kekhawatiran yang sedang meliputi hati Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu akhirnya ogah-ogahan berdoa. Membuat Bapak Ibu kemudian menghindari doa. Tetapi mari setiap kita, dimanapun kita berada saat ini, banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan. Di rumah, di tempat manapun Bapak Ibu berada, berdoalah. Terus berdoa kepada Tuhan. Sama seperti Daud di dalam kitab Mazmur, kalau Bapak Ibu bisa melihat di dalam kitab Mazmur. Secara struktur Mazmur yang ditulis oleh Daud, paling tidak Bapak Ibu akan menemukan ungkapan hati daripada Daud. Kalau dia saat mengalami ketakutan, saat dia mengalami hal-hal yang mencemaskan, dia nyatakan itu kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat fase berikutnya, kemudian dia berseru kepada Tuhan.
Dan apa yang terjadi, saudara? Kemudian dia akan mengalami yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Harusnya pola yang dimunculkan oleh Daud dalam kitab Mazmur menjadi sebuah pola yang menjadi teladan kita hari-hari ini. Bapak Ibu mengalami kecemasan, berdoalah. Bapak Ibu mengalami kekhawatiran, berdoalah. Bapak Ibu mengalami masalah, berdoalah. Dengan disertai apa, saudara? Ucapan syukur. Perbanyak syukurnya, kurangi gersulone. Perbanyak syukurnya, kurangi gerutune. Ya, jadi mulai hari ini yuk perbanyak doanya. Dan hal yang keempat, Bapak Saudara, kita akan melihat di ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kecemasan, kekhawatiran akan memunculkan kegoncangan di dalam hidup kita. Kecemasan, ketakutan membuat kita tidak akan bisa berpikir jernih. Tapi firman Tuhan berkata, sahabat saudara berdoa kepada Tuhan dengan ucapan syukur akan memunculkan yang namanya damai sejahtera. Kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Dalam bahasa Yunaninya adalah airin. Sama-sama memiliki arti damai sejahtera, juga bisa diartikan ada kesejahteraan, bisa juga diartikan keselamatan. Artinya apa Bapak Ibu, saat Bapak Saudara berdoa kepada Tuhan, akan mengalirkan atau memunculkan damai sejahtera. Di mana damai sejahtera yang dari Tuhan ini akan menguasai segala dimensi hidup kita, baik itu akal kita, baik itu hati kita, maupun pikiran kita akan dijaga oleh Tuhan. Hal ini saya percaya adalah sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Karena apa? Di tengah berbagai macam informasi yang hari-hari ini berkembang yang mungkin membuat Bapak Ibu khawatir. Bapak Ibu harus tetap bersikap tenang. Bapak Ibu bisa menguasai diri. Bapak Ibu harus bisa tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu tidak terombang-ambingkan dengan keadaan. Oleh karena ini, itulah pentingnya kata damai sejahtera ini. Di mana damai sejahtera daripada Allah, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan. Sehingga walaupun pandemik ini masih berjalan, ada di dekat kita, akan membuat kita tetap tenang. Akan membuat kita bisa mengatasinya dengan baik. Tapi tetap kita waspada Bapak Ibu, jangan sembrono. Jangan kemudian mentang-mentang punya iman, kemudian berkata, oh aku anti, aku akan terbebas dari corona, kemudian ngawur. Enggak. Bapak Ibu tetap waspada, Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, tetapi tetap tenang. Karena apa? Ada damai sejahtera daripada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat yang 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal yang terakhir yang perlu kita terapkan secara praktis dalam kehidupan kita adalah bagaimana Bapak, Ibu, dan saya harus menjaga pikiran kita di dalam sisi positivisme. Yang paling tidak di ayat 8 disebutkan ada 8 pikiran yang harus kita pikirkan. Dan saya tidak akan membahas semuanya, saudara. Bagaimana Bapak Ibu harus berpikir yang benar, berpikir yang mulia, berpikir yang adil, berpikir yang suci, berpikir yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu. Bahasa Yunani daripada kata pikiran itu nous. Dan di dalam perspektif orang-orang Yunani,
hidup seseorang itu digerakkan oleh nous. Artinya apa? Kehidupan kita itu sebenarnya digerakkan atau dipengaruhi dengan apa yang kita pikirkan. Sama seperti kalau Bapak Ibu tadi ingat mengenai ilustrasi yang saya sampaikan di pendahuluan tadi mengenai jeruk lemon ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memikirkan jeruk lemon ini, maka akan memunculkan ekspresi mental, akan memunculkan tindakan yang tadi mungkin rasanya kecut dan segala macam, sampai mungkin Bapak Ibu meneteskan air liur dan segala macam. Artinya apa? Mari kita rubah mindset, paradigma pola berpikir kita. Di tengah fakta yang mungkin mencekam, bagaimana angka ODP, angka PDP, angka positif, corona atau angka yang meninggal, Bapak Ibu mungkin bisa baca secara langsung di WA ataupun di Facebook atau di media sosial, di televisi yang mungkin membuat Bapak Ibu khawatir. Mungkin faktanya sama, angka-angkanya mungkin sama. Tapi Bapak Ibu, saat Bapak Ibu mungkin melihat angka-angka, data-data itu, jangan hanya dilihat hal-hal yang mungkin membuat Bapak Ibu menjadi takut, yaitu angka yang mati. Karena kalau Bapak Ibu melihat angka yang mati tok, Bapak Ibu akan jadi takut, jadi khawatir, dan itu akan menurunkan imun tubuh Bapak Ibu. Tapi coba Bapak Ibu lihat, berbicara mengenai angka yang sama, lihat angka orang yang sembuh itu berapa. Lihat angka orang-orang yang mungkin sebelumnya PDP, pasien dalam pengawasan, tetapi kemudian setelah dikarantina 14 hari, ternyata angka yang sembuh, ternyata banyak Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau kita melihat sisi positif dari perkara ini, Bapak Ibu akan bisa melihat, oh ada harapan. Oh ada sesuatu yang baik. Sehingga hari-hari Bapak Ibu akan dipenuhi dengan optimisme. Bahwa mungkin corona tidak separah yang kita bayangkan, yang kita takutkan dalam pikiran kita. Ataupun mungkin dengan situasi harus stay at home. Yang mungkin Bapak Ibu hari-hari pertama stay at home, di rumah tidak boleh kemana-mana. Mungkin Bapak Ibu protes. Meh belonjo, tidak bisa. Mau bekerja, tidak boleh. Mau kemana-mana, dilarang. Coba ambil sisi positifnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga. Menikmati kebersamaan bersama istri, bersama anak-anak. Yang mungkin hari-hari kemarin sebelum ada corona, mungkin Bapak Ibu tidak bisa memiliki waktu yang intens bersama dengan istri dan anak-anak. Sehingga kalau selama kurang lebih 2 minggu ini Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan keluarga kita tercinta. Ini sesuatu yang indah, sesuatu yang membahagiakan. Sehingga kalau kembali di ayat yang ke-8 ini, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikirkanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa. Sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu, ada 5 hal praktis yang perlu Bapak Ibu terapkan di dalam hidup masing-masing. Yang pertama, mari kita bersukacita. Jadi tengah-tengah pandemik ini bersukacitalah. Yang kedua Bapak Ibu, biarlah kita terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Yang ketiga, berdoalah. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berdoa. Dan yang keempat, biarlah hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Yang akan menguasai hati dan pikiran kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, berpikirlah positif. Di tengah-tengah ancaman-ancaman yang ada, terus berpikirlah yang positif. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu kecemasan kami.
kami mau meneladani firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kami terus bisa bersukacita, biarlah kami terus bisa berbuat baik, biarlah kami terus bisa menaikkan kekhawatiran kami, menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu dalam doa-doa kami, dan biarlah hidup kami boleh dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu, serta kami terus bisa berpikiran positif ya Tuhan. Bersyukur untuk firman yang Tuhan telah taburkan, bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Kami berdoa secara khusus untuk wabah pandemik corona yang sedang melanda bukan sekedar Indonesia tetapi seluruh dunia. Kami berdoa kiranya virus ini boleh ditemukan antivirusnya dan boleh tertangani secepatnya ya Tuhan. Berkati secara khusus untuk Pak Jokowi, Bapak Presiden kami, kiranya diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, beserta dengan jajaran Menteri Kabinet, Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa untuk para sukarelawan, untuk tenaga medis, para dokter ya Tuhan, para perawat, ilmuwan-ilmuwan yang bekerja di garda terdepan, kiranya Tuhan juga jaga lindungi mereka. Demikian juga untuk mereka yang ODP, PDP, yang positif corona, kiranya Tuhan boleh menjamah mereka, Tuhan boleh menyembuhkan setiap mereka. Biarlah kasih karunia boleh ada. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami ke dalam tamu, kiranya Tuhan boleh memelihara hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, kiranya ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Amin.